Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan linear singly linked list yang disusun oleh saya sendiri, Aden Rahman Setianto, kedua Eriska Febrianto, tiga Nurul Hafizah, yang keempat Zulfi Hulaifi. Linear singly linked list. Linear singly linked list adalah linked list lurus dengan pointer tunggal. Dalam satu elemen simpul hanya terdapat satu variabel bertipe pointer. Berikut contoh dari linear singly linked list. Ada 4 simpul. Simpul nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang kedua, setiap simpul terdiri dari 2 elemen, yaitu file info untuk menyimpan data atau informasi, dan yang kedua file link untuk menyimpan alamat simpul berikutnya. Yang ketiga, simpul pertama nomor 1 ditunjuk oleh pointer first, dan yang keempat, simpul terakhir nomor 4 ditunjuk oleh pointer last. 5. Link pada simpul terakhir diberi nilai 0, dikarenakan diperlukan oleh proses untuk menentukan ujung dari linked list. Pada penggunaan linear singly linked list, ada 4 macam proses dasar, yaitu inisialisasi, membuat simpul awal, membuat simpul baru dan menambahkannya atau insert ke dalam linked list, dan menghapus atau delete simpul dari linked list. Inisialisasi linked list. Inisialisasi suatu linked list adalah dengan membuat kondisi awal yang menyatakan linked list belum ada. Cara menyatakan linked list belum ada adalah dengan mengisi pointer first dengan null. Pointer first adalah sebuah pointer yang disiapkan khusus untuk menunjuk simpul awal dari linked list. Dan apabila pointer first berisi null, maka pointer first tidak menunjuk suatu simpul. Pembuatan sebuah simpul. Yang pertama, linked list adalah sebuah simpul-simpul yang bersambung. Dan yang kedua, simpul-simpul tersebut dibuat satu persatu, tidak dibuat sekaligus. Yang ketiga, selain simpul awal, setiap simpul baru yang dibuat harus dihubungkan atau di-link dengan salah satu simpul yang sudah ada. Dan yang keempat, jumlah simpul yang dibuat tidak ada batas selama space memori masih tersedia. Dan yang kelima, apabila space sudah penuh, maka dinyatakan gagal. Berikut contoh program. Nama saya Nurul Hafizah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuatan sebuah simpul. Sebelumnya saya akan mengartikan dulu arti linked list. Linked list adalah sebuah simpul-simpul yang bersambung. Jadi, simpul-simpul dibuat satu persatu, tidak dibuat sekaligus. Selain simpul awal, setiap simpul baru yang dibuat harus dihubungkan di link dengan salah satu simpul yang sudah ada. Jumlah simpul yang dibuat tidak ada batasnya selama space memori masih tersedia. Apabila space sudah penuh, maka dinyatakan gagal. Bisa dilihat ini cara pengerjaannya. P sama dengan simpul malok size of simpul. Jadi, P tidak sama dengan 0, P import sama dengan X. Kemudian, tentang pembuatan simpul awal. Sebuah program mungkin menggunakan lebih dari satu linked list dengan struktur simpul yang sama. Tapi hanya ada satu linked list yang simpul awalnya ditunjuk oleh pointer first. Simpul awal selalu ditunjuk oleh pointer first. Simpul yang akan dijadikan simpul awal sekarang sedang ditunjuk oleh pointer P, sehingga pointer P perlu dijadikan pointer first. Pointer last harus menunjuk simpul yang terakhir. Karena masih proses awal, pointer last isinya dibuat sama dengan pointer P. Link terakhir harus berisi null. Ini juga bisa dilihat cara pengerjaannya. Jika null first sama dengan P, last sama dengan P, maka P link sama dengan null. Kemudian tentang insert kanan. Insert kanan maksudnya menambahkan simpul baru di ujung paling kanan atau ujung paling akhir. Insert kanan hanya dapat dilakukan apabila sudah ada linked list, di mana simpul paling kanan sudah ditunjuk oleh pointer left, dan simpul akan diinsert sudah ditambahkan sebelumnya. Perlu diingat, untuk insert kanan, pointer first nilainya tidak sama dengan null. Jadi, first tidak sama dengan null. Di sini juga bisa dilihat cara pengerjaan. Kalau first tidak sama dengan null, maka last link sama dengan P, last sama dengan P. Jadi P link sama dengan null. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Hulaifi. Saya akan mempresentasikan tentang insert kiri. Insert kiri maksudnya menambahkan sebuah simpul baru di ujung paling kiri atau ujung paling awal. Jadi menambahkan simpul di sebelah sini, sebelah paling awal. Sama dengan insert kanan, pada insert kiri hanya dilakukan apabila sudah ada linked list, di mana simpul paling kanan sudah ditunjuk oleh pointer last dan simpul yang akan diinsert sudah ditambahkan sebelumnya. Perlu diingat, untuk insert kiri, pointer first nilainya tidak sama dengan 0.
Selanjutnya, delete kiri. Delete kiri adalah menghapus simpul yang berada di ujung paling kiri atau simpul awal. Dengan ketentuan key sama dengan first sama dengan key, kemudian link free sama dengan key. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, delete kanan. Delete kanan adalah menghapus simpul yang ada di ujung paling kanan atau simpul paling akhir. Jadi, simpul yang dihapus, simpul yang paling akhir. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang script dan fungsi-fungsi dalam linked list dengan bahasa C++. Di sini kami menggunakan NetBeans IDE 8.2 untuk menjalankan dan membuat program. Baik, yang pertama di sini terdapat fungsi include stdio.h, di mana fungsi ini adalah sebagai library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input dan output. Tanpa menggunakan library ini, maka program C yang kita buat nanti tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Kemudian ini yang kedua, yaitu include IOStream, di mana fungsinya ini adalah sebuah prosesor yang mengarahkan atau yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode-kode dari header ini ke dalam program, atau kode file IOStream-nya ini ke dalam program. Kemudian yang ketiga, ini adalah fungsi include stdlib.h, di mana fungsinya ini merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding atau operasi konversi. Fungsi ini antara lain yaitu misalnya ada fungsi max atau ada fungsi aritmatika ya. Fungsi max ini kan untuk mencari nilai maksimum dari sebuah bilangan yang diinputkan dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat fungsi using namespace std, di mana using namespace std ini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menyajikan deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, baik itu kelas ataupun fungsi-fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Baik, kemudian kita lanjut kepada fungsi berikutnya, yaitu struct pointer, int data pointer next. Nah, ini adalah struktur awal dari struktur data ya, di mana kita akan menggunakan struct pointer ini sebagai array, di mana di dalamnya ada integer data, kemudian ada pointer. Nah, di sini kita deklarasikan pointer sendiri, di mana ada dua buah pendeklarasian, yaitu pointer first dan pointer last. Nah, ini selanjutnya kita akan membuat linear singly linked list. Awal kita gunakan yaitu first dan lastnya sebagai null. Jadi datanya pertama itu adalah kosong dan listnya itu masih kosong. Listnya masih kosong, kemudian firstnya ini kita bisa sebut juga sebagai head, dimana headnya ini masih null, masih kosong. Nah, kemudian selanjutnya ini ada integer inserti. Jika dia kosong, maka data yang terakhir ini kosong, maka dia akan kembali. Jika tidak, dia akan tetap. Baik, untuk fungsi insert kiri, di sini kita gunakan point insert kiri. Kemudian sini ada integer data baru, di mana data baru ini adalah data yang akan kita inputkan. Nah, di sini ada pointer baru, di mana kita akan menunjuk pointernya ke data yang baru ya. Nah, data baru ini adalah new pointer, data baru. Kemudian datanya kita masukkan ke dalam
variabel data baru. Kemudian nextnya 0 atau kosong. Kemudian jika datanya kosong, maka first sama dengan last sama dengan baru. Di mana nanti yang terakhir ini adalah datanya 0. Jika tidak, maka data baru ini ya kembali ke first ya, atau ke headnya. Jadi tidak langsung ke next atau ke data selanjutnya. Kemudian di sini ada perintah code. Code ini berfungsi untuk print atau menampilkan di program data masuk garis miring atau backslash n. Backslash n-nya ini adalah menampilkan data yang telah kita input sebelumnya. Misalnya kita masukkan data 10, maka sini data masuk 10 seperti itu. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah void tampil. Void tampil ini kami gunakan untuk menampilkan data yang telah kita inputkan. Misal pointer last, kita arahkan pointernya ke terakhir, ke script terakhir. Kemudian ini last sama dengan first. Jika dia kosong, maka lastnya tidak sama dengan 0. Maka lastnya ini adalah data yang terinput terakhir. Kemudian last ini di next kembali, dilanjutkan kembali. Kemudian jika datanya masih kosong, maka dia akan menampilkan datanya masih kosong. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi atau perintah menghapus data yang selanjutnya. Ini pointernya ini adalah kita deklarasikan dengan pointer hapus. Dimana ini ada integer D, ini bisa diubah tergantung sesuai dengan pilihan. Ini ada fungsi jika datanya kosong. Kemudian ini ada fungsi for if. Di sini jika datanya kosong, kemudian jika ini data awal atau headnya tidak sama dengan last, ya, kemudian maka hapus yang pertama. Jadi data yang pertama akan dihapus, kemudian data D-nya ini akan dihapus. Nah, ini adalah isi dari data tersebut. Kemudian yang jadi first-nya setelah dihapus, jadi first-nya ini pindah ke data selanjutnya. Kemudian delete pointer hapus. Nah, jika tidak, maka isi data dari D ini menuju kelas. Jadi first ini sekarang jadi last. Dan kita coba print data D-nya ini, isi datanya misalnya angka 10, maka angka 10 ini nanti akan terhapus. Jika datanya kosong, tidak ada isian datanya, maka akan menampilkan datanya masih kosong. Kemudian perintah atau fungsi selanjutnya yaitu fungsi clear, di mana clear ini akan menghapus seluruh isi data, tidak hanya data yang pertama atau sebelah kiri, tapi semua datanya akan terhapus. Baik, di sini ada pointer last, kemudian pointer hapus. Ini last sama dengan first, jadi data terakhir sama dengan yang pertama. Kemudian datanya tidak sama dengan 0, last datanya tidak sama dengan 0, maka di sini hapus sama dengan last, di mana last ini nanti akan menuju ke selanjutnya ya, atau ke data baru ya. Maka ininya datanya akan dihapus semua. Jika first sama dengan 0, jika datanya tidak ada, maka datanya maka akan di print atau dicetak datanya sudah clear, sudah kosong. Baik. Untuk selanjutnya ini adalah isian program untuk menampilkan
user interface-nya itu yang akan ditampilkan dalam program tersebut. Ini ada fungsi main. Ini ada kita deklarasikan tagger, ada pilihan profil, kemudian data baru. Data barunya ini adalah isian datanya. Kita awali dengan sistem clear ini yang menggunakan data-data yang masih tersisa. Kemudian di sini kita buat interface pada user interface isian program tersebut agar pengguna bisa lebih mudah menggunakannya. Ini kita akan tulis program link list, kemudian ini adalah mata kuliah struktur data, kemudian cerita bangsa. Ini pilihannya kami buat nomor 1, ini adalah insert kiri, kemudian yang kedua adalah delete kiri, kemudian yang ketiga adalah tampilkan data, yang keempat adalah clear, dan yang kelima adalah exit, di mana exit ini akan membreak programnya, kemudian akan men-stop program tersebut. Nah, di sini di paling bawah kita masukkan nama atau pilihan, masukkan pilihan. Nanti user akan memasukkan pilihan nomor sesuai dengan urutan. Kemudian masuk pada switch pilihan ini sudah berfungsi untuk mengubah-ubah mana user yang akan memilih ya. Maksudnya ada angka 1, kemudian angka 2, angka 3 gitu. Nah, di sini isian dari pilihan ini ya. Misal ada case 1, ketika user memilih angka 1, maka pertama-tama sistem akan mengklirkan data semuanya. Kemudian ini akan menampilkan atau mencetak masukkan data dari pengguna, di mana di sini pengguna akan memasukkan angka ya. Kemudian akan diteruskan kepada data baru, di mana jika 1 ini adalah insert kiri, maka kita akan panggil atau kita akan masukkan data yang tadi user masukkan kepada insert kiri. Kemudian data yang user masukkan ini. Jadi nanti datanya akan terrecord atau dimasukkan ke data awal atau data sebelah kiri. Kemudian ini case yang kedua, yaitu di sini adalah delete kiri. Kita akan panggil perintah atau fungsi dari hapus kiri yang tadi kita buat programnya. Kemudian yang ketiga ini adalah menampilkan. Kita akan panggil juga untuk program tampilnya. Kemudian yang keempat ini adalah clear atau menghapus semua isi datanya. Dan yang kelima ini adalah break ya, atau exit. Jadi programnya akan terhenti. Ini defaultnya sistem ini harus clear. Kemudian jika tidak, maka akan menampilkan jika user tidak menginputkan atau salah memasukkan pilihan angka-angka ini dari 1 sampai 5, maka akan terprint pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Nah, demikian penjelasannya. Mari kita coba program yang telah dibuat, kita jalankan. Di sini kita coba jalankan. NetBeans akan coba mengcompile terlebih dahulu. Oh, ini ada error sedikit ya. Ini break untuk clear. Ini harusnya pakai 5 titik.
Baik, ini datanya atau programnya sudah bisa keluar. Di sini kita coba masukkan pilihan insert kiri ya. 1. Ya, tampilan programnya kita masukkan 1 yaitu untuk insert kiri. Nah, kemudian ada request atau ada perintah masukkan data, kita masukkan angka 10, kita enter. Nah, kemudian coba kita lihat, kita tampilkan data di nomor 3. Nah, data 10 ini sudah terinsert ya. Data 10 sudah terinsert, kemudian kita coba masukkan data kiri lagi, kita tekan angka 1, kita masukkan angka 30. Nah, kemudian kita tampilkan kembali datanya di nomor 3 ini. Nah, 30 dia masuk ke insert sebelah kiri. Kemudian kita coba masukkan lagi satu angka lagi, yaitu angka 50. Kemudian kita tampilkan datanya. 50 sudah terinput kembali ya, di paling sebelah kiri. Kita coba fungsi atau perintah delete kiri, nomor 2, sehingga nanti angka 50-nya akan terhapus. Kita masukkan angka 2, nah angka 50-nya ini akan terhapus. Kita coba tampilkan data, angka 3, nah angka 50-nya sudah tidak ada atau terhapus semua. Kemudian kita coba untuk mendelete isi datanya. Jadi angka 30 dan angka 10-nya akan terdelete. Kita gunakan perintah nomor 4 yaitu clear. Nah, datanya sudah terhapus ya. Kita coba tampilkan data di nomor 3. Datanya sudah kosong. Kemudian kita coba keluar ya. Coba pilihan nomor 5 yaitu exit. Ini akan memberi programnya dan akan men-stop ya. Karena ini masih jalan nih programnya di run ini. Coba. Nah, ini kita tadi menggunakan programnya sekitar 2 menit 22 detik. Sehingga programnya sudah stop. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.